Bu, ayam yang sudah dipotong mau dimasak apa, Bu? Terserah kamu deh, yuk. Ini kok nggak nyambung-nyambung sih dari tadi. Ibu mau nelpon siapa sih, Bu? Vina. Apa teleponnya Roni lagi rusak kali ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yuk. Oh, Bu, kayaknya suaranya Mas Eri tuh, Bu. Kamu cepat keluar. Terus kamu bilang, ibu nggak ada. Cepet. Iya, Ayo cepet. Iya, iya. Waalaikumsalam. Mas Eri. Tante ada yuk. Oh, Ibu lagi pergi, Mas. Saya titip surat ya. Oh, iya, iya. Aduh, Mas, maaf ya. Saya langsung masuk aja ke dalam. Lagi masak. Iya. Saya hanya minta maaf. Saya memang salah udah membohongi Vina, Tante, bahkan membohongi diri saya sendiri. Betul kalau saya sempat jatuh cinta pada Vina dan berusaha merebutnya dari tangan Roni. Tapi kemudian saya sadari, Tante, usaha saya tidak mampu mengalahkan cinta Vina sama Roni. Karena itulah saya ingin menebus kesalahan saya dengan cara membantu Tante mewujudkan keinginan Vina supaya menikahi Roni. Maafkan saya, Tante. Tapi demi Tuhan, apa yang saya lakukan untuk Vina dan Tante sekarang adalah tulus, tanpa maksud apapun untuk menebus kesalahan saya terhadap Vina dan Roni. Semoga Tante bersedia memaafkan saya. Dari mana kamu? Edo, dari mana? Kamu nggak bisa menghargai saya, Edo. Jawab dong, Edo. Dari kantor, lembur. Lembur? Lembur apaan jam 1 baru pulang? Saya coba telepon ke kantor, katanya kamu udah pulang dari jam 7. Kemana sih kamu? Udah, saya capek. Gak mau ribut, ngerti nggak? Yang mau ribut sama kamu siapa? Saya nanya baik-baik, tapi kamu nggak mau jawab. Kamu udah banyak berubah, Do. Bicara kamu udah banyak bohong. Saya udah nggak percaya lagi sama kamu. Serli. Apa lagi sih perkawinan ini diteruskan? Rumah tangga kita udah nggak ada artinya lagi buat kamu. Kamu juga udah jijik ngeliat saya. Jangan ada kecil gitu, kenapa sih? Edo, saya tahu. Sebagai perempuan, saya udah nggak sempurna lagi. Tapi perempuan mana sih mau kehilangan payudaranya? Saya ngerti, Ser. Sebagai istri, saya juga pengen ngebahagiain kamu. Tapi waktu saya terbatas karena penyakit saya. Udahlah, Ser. Sebagai seorang suami kan saya juga ngasih tanggung jawab. Contohnya, waktu kamu sakit. Gak usah bicara masa lalu deh. Kenyataannya kamu mengkhianati perkawinan kita kan? Maksud kamu? Jawab dengan jujur. Siapa perempuan itu? Siapa perempuan yang sering datang ke kantor kamu? Itu urusan kerjaan. Jangan bohong lagi deh. Kamu mau bohong lagi kan? Saya udah bilang kalau Kak... Ser, ya, jangan berbicara yang enggak ya. Kamu bisa bikin saya marah. Ngerti nggak? Sekali lagi saya tanya, siapa perempuan itu? Diam! Oke. Kalau memang kamu nggak mau kasih tahu saya, biar saya cari tahu sendiri. Terserah. Dasar perempuan nggak tahu diri. Edo! Edo, istrimu sakitnya sangat serius sekali. Dan dia butuh perhatianmu, ngerti? Dia pikirnya nggak macam-macam, cuma satu, cuma kamu. Bahkan Seri sekarang tidak merasakan sakit lagi. Dia takut kehilangan kamu, ngerti? Edo, Papa tanya sekarang. Apakah benar kamu punya hubungan dengan perempuan yang namanya
Iva? Hah? Jangan bohong. Jawab sejujur-jujurnya. Jawab! Iya, Pak. Edo, sejauh mana hubunganmu dengan dia? Mungkin Bapak sudah ngerti. Hubungan saya dengan Shirley sudah banyak berubah, Pak. Berubah yang sangat drastis. Nggak cuma Shirley yang stres, tapi saya juga, Pak. Jadi kamu melarikan diri pada perempuan lain. Edo, kamu tahu bahwa itu tidak benar. Enggak, Pak. Papa laki-laki. Saya juga laki-laki, Pak. Saya mempunyai seorang istri yang dalam keadaan sakit. Dia sudah tidak sempurna lagi, Pak. Tidak memberi saya kasih sayang. Tapi saya ketemu dengan seorang wanita yang benar-benar sempurna, yang memberi saya gairah hidup, yang memberi saya semangat semuanya. Bahkan dia juga membantu saya dalam bikin perusahaan ini tambah bangkit, Pak. Saya tetap pulang, Pak. Saya tetap memberi nafkah sebagaimana Shirley itu seorang istri saya, Pak. Sudah! Edo, sebagai seorang suami yang baik, tidak hanya mencari nafkah dan pulang ke rumah, tapi menyisihkan waktu untuk istrimu. Dan Shirley pada saat ini membutuhkan perhatianmu, ngerti? Sebagai seorang suami, saya nggak bisa melepaskan Shirley. Tapi sebagai seorang laki-laki, saya nggak bisa melepaskan Iva. Saya butuh dia, Pak. Terima kasih banyak. Mari. Mari. Selamat siang, Tante. Maafin saya, Tante. Saya udah cerita semuanya. Saya salah. Saya cuma ngarepin saya dikasih kesempatan untuk bisa menebus semua kesalahan saya terhadap Vina. Saya mencintai Vina, Tante. Tapi itu dulu. Sekarang Vina udah saya anggap seperti adik saya sendiri. Demi Tuhan, Tante, saya cuma pengen lihat Tante sama Vina bahagia. Dan saya yakin Vina pasti bahagia kalau menikah sama Roni. Saya emang pernah menolong Tante, tapi untuk kali ini saya mohon pada Tante, tolong saya, Tante. Bantu saya. Kalau emang Tante udah menganggap saya seperti anak sendiri, tolong saya, Tante. Izinkan saya untuk mewujudkan pernikahan Vina sama Roni. Itu. Tante, please. Please, Tante. Kasih saya kesempatan. Tolong saya, Tante. Tolong saya, Tante.
Kali ini ya Tante. Terima kasih. Ada apa nih, Pak? Ada yang perlu saya bicarakan sama Anda. Tentang apa, Pak? Kami baru saja terima hasil final dari laboratorium kepolisian. Dari hasil pemeriksaan balistik, ternyata sidik jari yang ditemukan di pisau yang digunakan untuk membunuh istri Anda sama dengan sidik jari Susan. Silakan. Polisi udah menduga kira-kira siapa yang membunuh Lisa. Membunuh Lisa? Bukannya Lisa meninggal karena bunuh diri? Mereka udah periksa pisaunya dan mereka menemukan sidik jari kamu dan bukan sidik jari Lisa. Kenapa, Susan? Ngomong dong. Kenapa kamu harus membunuh Lisa? Kamu percaya itu saya yang bunuh, Tom? Alasan apa lagi yang kamu bisa bilang, Susan? Mereka punya sidik jari kamu. Iya, tapi saya cuma megang pisau itu. Saya nggak berniat membunuh. Demi Tuhan, saya nggak berniat membunuh. Kamu bohong! Tom, Saya nggak nyangka, Susan. Kenapa kamu bisa tega membunuh Lisa? saya nggak membunuh. Saya nggak membunuh. Saya nggak mau kayak begini, Susan. Saya sayang kamu, Susan. Tapi kalau begini... Cukup, Susan. Cukup. Polisi udah tahu. Dan saya juga udah tahu. Kita habisin di sini aja. Tom. Permisi. Saudari Susan, berdasarkan surat perintah, Anda kami tahan. Sersan? Siap. Bawa dia. Pak Tommy, terima kasih. Anda telah membantu saya. Selamat siang. Surabaya? Iya, karena Pak Sony akan dipindahkan ke kantor pusat di Surabaya. Tapi kamu nggak perlu ikut pindah ke Surabaya, kan? Ya, mau nggak mau saya harus ikut dong. Saya kan sekretarisnya Pak Sony. Dia pasti butuh saya. Terus gimana sama hubungan kita? Edo. Papa. Sebentar ya, ada tamu penting. Ya udah. Oke, bye. Kenapa, Pak? Susan ada di kantor polisi. Di kantor polisi? Kenapa, Pak? Ditahan karena dituduh membunuh. Maafin Susan ya, Pak. Susan bukan pembunuh. Susan nggak bunuh dia, Pak. Susan nggak tahu kalau semuanya jadi kayak gini. Susan nggak tahu. Sudahlah. Papa tahu kamu bukan pembunuh. Sekarang ceritakan semuanya dengan jujur sama Papa. Ya, Om. Tante siapin oleh-oleh buat mama saya banyak banget. 1 koper. Mama. Kasihan kan Vina. Barang dia saja sudah berat, malah ditambah oleh-oleh lagi sekoper. Ya kan gak apa-apa, Pak. Mama ini kan jarang ketemu mamanya Vina. Apalagi sebentar lagi kan kita jadi besan, iya kan? Ya udah sayang, nanti kamu telat ke airport. Tante, makasih ya. Sorry lo Tante ngerepotin. Nanti Om titip salam buat mamanya ya. Iya, Om. Pasti. Nanti kalau udah sampai, kamu telepon Tante ya. Biar Tante tahu kalau kamu udah tiba dengan selamat. Iya, pasti.
Saya khawatir ngebiarin kamu sendirian ke Surabaya. Kamu nggak perlu khawatir, Ron. Begitu nanti saya sampai di Surabaya, saya bakal telepon kamu 3 kali sehari. Kamu kan juga bisa telepon saya. Bukan soal itu, tapi Eri. Kamu tahu kan, Eri itu partner bisnis mama kamu. Dan kamu bilang malah mereka tinggal serumah. Tapi kamu jangan khawatir dong, sayang. Gimana saya nggak mau khawatir, Vina? Eri itu suka sama kamu. Kamu ingat kan dia pernah hampir coba ngerusakin hubungan kita? Kamu harus ingat itu. Kamu harus percaya sama saya. Jangan cemas. Buktinya hubungan kita selama ini kan baik-baik aja. Dan saya janji saya bakal hati-hati sama Eri, oke? Kamu janji ya? Saya percaya sama kamu. Kalau kamu sayang sama saya. Dan kamu cinta sama saya. Ayo minum, Ser. Seri mesti minum biar bisa tenang. Nggak bisa, Ma. Ayo diminum, Mama bilang. Edo tahu nggak kalau kamu kesini? Enggak, dia udah nggak peduli lagi sama Sherly, Ma. Tapi kamu kan masih istrinya. Sekarang udah nggak lagi, Pak. Saya coba bersabar dengan penyakit yang ada di diri saya. Tapi dia mana? Dia mengkhianati saya, Pak. Saya udah nggak kuat. Sherly, bukan Mama mau ngebelain Edo. Tapi bagaimanapun juga, Edo itu suami kamu. Itu kan baru dugaan kamu. Kata siapa dugaan, Pak? Feeling saya tuh nggak pernah salah, Pak. Saya bisa ngerasain. Kalau nanya nama Edo, dia mana mungkin ngaku. Pokoknya, Pak, saya bakal buktiin sama Edo kalau saya bisa hidup tanpa dia. Maksud kamu apa, Sherly? Lebih baik saya cerai aja, Ma. Lebih baik saya pisah dengan Edo. Saya nggak mau kayak gini. Saya udah nggak kuat. Saya pengen dihargai. Saya nggak pengen hidup jadi kayak benalu. Sherly, kamu jangan gegabah. Iya, sayang. Apa kamu benar? Masih bisa dibicarain baik-baik. Ya kan, Pak? Selamat pagi. Bayu, udah masuk lagi ya? Katanya kemarin Bu Sinta bertengkar sama Mas Eri ya? Yang bilang tuh siapa? Si Maman bilang. Maman aja kok didengerin. Enggak. Ya, syukurlah kalau nggak ada apa-apa. Sekarang cuma khawatir ya. Kalau butik ini tutup gara-gara Bu Sinta keluar. Lagi pula juga Mas Eri kayaknya kurang memahami ya untuk urusan butik kayak gini. Loh, yuk. Kok malah ngobrol? Itu barang-barang yang sisa di mobil nggak diturunin? Oh iya, Bu. Susan, Ada apa? kamu belum maafin saya. Tom, kamu tuh nggak salah. Emang saya yang salah. Kamu yang salah. Maksud kamu apa sih? Lisa benar, Tom. Saya emang pencuri. Saya emang ngerebut hak wanita lain.
kamu tolong sampein maaf saya sama Lisa ya. Susan, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Saya sekarang udah gak peduli orang mau ngomong apa tentang kita. Kok perlu, saya kehilangan apa yang saya punya sekarang juga saya rela. Yang pasti saya udah jujur sama perasaan saya, itu aja. Tom, saya cuma nggak mau nama dan karir kamu tuh rusak karena saya. Saya nggak mau, Tom. Susan, maksud saya bukan itu. Maafkan saya, Lisa. Saya memang menyayangi Susan. Cuman, saya sama sekali nggak mengharapkan semua ini terjadi sama kamu. Yuk. Ya. Kamu tuh kalau pulang buru-buru sampai ketinggalan nih. Oh, iya Bu, maaf Bu. Vina. Ma, Mama apa kabar? Vina kangen banget. Iya, Mama juga kangen. Kamu kapan datang sih? Beberapa jam yang lalu, Vina sengaja gak kasih tahu Mama. Kejutan kan? Nakal. Hai. Vina, apa kabar? Baik. Kapan datang, Vin? Udah agak lama. Tante kok nggak bilang sih kalau Vina datang? Loh, Tante juga nggak tahu, Ri. Mungkin Vina mau kasih kejutan untuk kita. Buat Mama. Aduh, Vina, kamu mau tidur di atas atau tidur di bawah? Enggak, saya mau tidur sama Mama saya aja. Enggak, maksudnya kalau kamu tidur di atas, saya beresin dulu Enggak, kamarnya. nggak usah. Saya mau tidur sama Mama saya. Boleh kan, Ma? Iya, boleh dong, sayang. Roni mana? Ada di Jakarta. Kok nggak ikut? Ya udah, kita ngobrol di kamar ya. Yuk. Ma, Ya. Eri masih tinggal sama Mama ya? Mama harap kamu mau maafin Eri. Vin, dia udah terus terang sama Mama. Dia juga udah minta maaf. Dulu dia memang pernah coba untuk rebut kamu dari Roni. Tapi sekarang dia malah berusaha untuk membantu Mama mempersiapkan pesta pernikahan kamu. Dia juga banyak bantu Mama di perusahaan. Jadi Mama minta kamu mau maafin Eri. Vin, kita nggak ada gunanya bermusuhan. Apalagi Eri udah minta maaf dan dia mau mengakui kesalahannya. Kenapa kita nggak kasih dia kesempatan? Iya. Iya, Vina ngerti, Ma. Dan kayaknya Mama udah sayang banget sama Eri. Vina, Mama udah nganggap Eri seperti anak Mama sendiri. Sama kayak kamu, anggap Eri seperti kakak sendiri. Iya kan? Iya, Vina ngerti, Ma. Tapi kan perasaan Vina gak enak. Apalagi waktu Vina ketemu sama dia tadi. Vina nganggap Eri seperti kakak saya sendiri, Ma.
Tapi Mama tahu nggak sih, Erik tuh suka sama Vina. Itu dulu, sayang. Buktinya sekarang dia ikut bahagia dan dia juga ikut semangat mempersiapkan pesta pernikahan kamu. Iya enggak? Ya, Vina kan cuma bisa berharap mudah-mudahan semua omongan Mama kan benar. Ya udah, sekarang Mama mau dengar cerita tentang Tante Rosa, Om Jos, sama calon suami kamu. Mereka semua baik-baik aja, Ma. Alhamdulillah. Semuanya salam buat Mama. Ya. Oh iya, Ma. Apa? Ada oleh-oleh dari Tante Rosa buat Mama. Banyak banget, 1 koper ini semuanya buat Mama. Nggak tahu isinya apa. 1 koper ini? Iya. Dibuka ya, Ma ya? Aduh, berat. Apa sih? Nggak tahu. Kita lihat aja. Calon mama kamu yang baru baik sekali. Apa ini, Vin? Nggak tahu. Ih, banyak banget deh, Ma. Coba ini dibuka, lihat. Waduh, sepatu. Bagus sekali. Mama gimana nih juga sepatunya? Sel, Shirley. Edo, suamiku, aku terpaksa mengambil keputusan untuk meninggalkanmu setelah yakin bahwa tak ada yang bisa mengembalikan kasih sayangmu padaku. Sekalipun di matamu aku sudah tidak berarti lagi, tapi aku masih punya harga diri. Dan lebih baik aku pergi, sebab cepat atau lambat aku makin tersingkir dari kehidupanmu. Semoga kamu bahagia dengan hidup barumu, istrimu, Shirley. Pagi. Pagi. Mama mana? Lagi mandi. Mama udah bilang kan? Tapi saya nggak seret kalau saya nggak langsung minta maaf sama kamu. Saya janji, Vina. Saya nyesal banget. Saya nggak akan pernah punya niat jahat lagi sama kamu dan Roni. Ya, kalau mama saya bisa maafin kamu, kenapa saya enggak? Kamu benar-benar, Vina. Ikhlas. Harry, apa yang udah kamu lakukan, itu saya anggap sebagai ujian hubungan saya sama Roni. Ya, saya juga yakin. Roni benar-benar cinta sama kamu, kamu juga gitu. Ya, namanya orang pasti pernah buat salah, kan? Sekalipun kamu, saya tetap bisa maafin kamu. Gimana pun juga, kamu udah banyak bantu mama saya. Jangan ngomong gitu, Vina. Yang saya lakukan itu belum apa-apa kok. Loh, udah pada nungguin. Mas, sarapan, Mak? Iya. Pagi, Tante. Selamat pagi. Vina udah duluan, habis lapar. Iya, nggak apa-apa. Nanti kamu ikut mama ya, ke Garden Masalah Butik. Oh, iya. Ya.
Selamat pagi, Pak. Ada apa? Saya kan udah bilang kalau saya nggak mau terima tamu hari ini dan saya nggak mau diganggu. Ngerti nggak? Tapi Pak yang mau ketemu Pak Darta, Pak. Suruh masuk aja dia. Apa kabar, Dok? Baik, Pak. Silakan duduk, Pak. Papa rasa kamu sudah tahu maksud kedatangan Papa ke sini. Shirley baik-baik aja kan, Pak? Ya. Dia sudah menceritakan semuanya pada Papa. Bahwa ada orang ketiga dalam kehidupan perkawinan kalian. Saya harap Papa bisa ngerti keadaan saya. Maksudmu? Apa yang diceritakan Shirley benar? Keadaan ini nggak cuma Shirley yang sulit, Pak. Tapi saya juga. Dan saya juga merasa tertekan. Tapi saya masih bisa bertahan. Sementara Shirley yang ada cuma bisa marah-marah. Dan dia keluar dari rumah sendiri. Edo, kamu harus bisa maklum keadaan fisik dan mental Shirley. Sekarang ini dia dalam keadaan tidak stabil. Pak, Shirley nggak bisa terus-terusan berlindung dengan penyakitnya. Kalau memang dia pingin kehidupan kami normal, dia harus bisa berjalan normal dong. Shirley cerita, dia keluar rumah karena kamu berselingkuh. Apa benar? Pak, saya nggak cuma ngurusin Shirley aja, Pak. Saya juga banyak urusan. Urusan keluarga, perusahaan. Apalagi perusahaan saya dalam keadaan goncang. Keluarga saya dalam keadaan masalah yang besar. Adik saya, Susan, punya urusan dengan polisi. Kamu belum jawab pertanyaan Papa. Oke. Kalau memang Shirley mau pulang, pulang aja sendiri. Tapi kalau Papa minta saya untuk ngerayu dia, ngajak Shirley pulang, saya rasa enggak, Pak. Jadi? Seperti saya bilang tadi, Pak. Mungkin Papa bisa ngerti. Dan saya rasa Shirley udah dewasa. Dia keluar dari rumah sendiri. Dia pulang ke rumah sendiri juga. Sebentar, Pak ya. Halo, siapa ya? Oh, Pak Sony, apa kabar? Di mana nih? Iya, ya saya masih ada tamu. Iya. Gimana kabarnya si itu? Iya. Saya turut menyesal apa yang terjadi pada istri Anda. Dan Susan banyak cerita tentang Anda. Termasuk hubungan kalian berdua. Silakan diminum, Pak. Terima kasih. Saya tahu betul Susan. Dia betul-betul mencintai Anda. Saya sempat keberatan karena saya tahu bahwa Anda sudah beristri. Dia tahu bahwa perkawinan Anda tidak mengalami kebahagiaan. Ya, apapun alasannya, saya benar-benar nggak ngarepin semua kejadian ini menimpa istri saya, terutama hidup saya. Saya maklum kalau Anda akan menyalahkan anak saya. Tapi Bung Tommy, mungkin di mata Anda, saya sebagai orang tua yang membuang-buang waktu yang tidak berharga. Tapi please, tolonglah dengarkan apa yang dia ceritakan kepada saya. Setelah itu saya akan pergi. Saya tidak mengharapkan apa-apa.
Halo. Halo, Ron. Halo sayang. Apa kabar kamu? Kangen nggak sama saya? Kangen, jelas dong. Saya kangen banget sama kamu. Gimana kabar Mama? Mama baik-baik aja. Alhamdulillah. Terus, kapan kamu pulang? Saya kan baru 1 hari di sini, Ron. Kok kamu udah nanyain kapan pulang? Justru Mama yang nanya ke saya kapan kamu sama orang tua kamu ke Surabaya. Jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaan yang mana? Kapan kamu pulang? Kamu serius? Kamu kan tahu, saya paling nggak bisa lama-lama nggak ada kamu. Saya juga kangen sama kamu, Ron. Tapi kamu kan harus ngerti. Saya kan udah lama nggak ketemu sama Mama. Kamu kelihatannya senang banget sih di Surabaya. Ya jelas saya seneng, saya kan ketemu sama Mama. Eri juga kan? Ron, please. Jangan ungkit-ungkit soal itu lagi. Tapi dia masih tinggal di rumah sama mama kamu kan? Iya, tapi kan... Vin, saya masih rapat dulu. Ntar saya telepon lagi ya. Ya?